Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Di kesempatan video kali ini gue bakal sharing masalah gimana caranya mengcancel orderan terbaik ala Shopee sendiri. Jadi ini sudah disarankan oleh pihak Shopee sendiri ya. Jadi cara ini bukan dari gua tapi dari pihak Shopee sendiri. Mungkin ini adalah cara yang terbaik gitu kan untuk mengcancel orderan. Tapi sekali lagi gue mohon maaf jika berisik karena di luar sana sedang hujan. Jadi mohon maaf jika berisik ada suara air dan lain-lainnya. Tapi semoga aja suara gue masih terdengar cukup jelas sama kalian ya. Jadi mungkin kalian yang baru mampir di channel ini boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya ketika gue upload video 2 hari sekali kalian tidak ketinggalan info terhangat seputar Shopee Food. Dan kalian juga mungkin yang pengen bergabung di grup driver Shopee Food, kalian bisa klik link yang ada di bawah dan klik gabung di situ. Di situ sudah mencapai 2000 lebih anggota kita. Jadi kita bisa sharing sama-sama dengan rekan-rekan di luar area kita gitu kan. Jadi kita bisa sharing masalah driver Shopee Food di sini. Kita bisa sharing apapun masalahnya, kita bisa sharing di grup tersebut. Oke, langsung aja ke pembahasannya gimana sih cara mengcancel orderan terbaik ala Shopee sendiri. Nah, kita sebagai driver ojol maupun di aplikasi apapun itu, salah satunya yang kita bahas sekarang adalah Shopee Food. Yang namanya cancel orderan pasti ada aja masalah di lapangan ya. Entah pun itu orderan fiktif atau juga mungkin kita mengcancel orderan gara-gara restonya tutup gitu kan. Atau mungkin restonya sudah tutup tapi aplikasinya masih on gitu kan. Yang ketiga juga mungkin makanannya sold out gitu. Kita harus mengcancelnya. Dan juga mungkin ada beberapa kita mengcancel akibat customer sendiri yang menyuruh mengcancel dengan alasan yang banyak gitu kan. Contohnya mungkin customer menyuruh cancel karena sudah kenyang tiba-tiba gitu kan, atau mungkin mau pergi mendadak pergi dan lain-lainnya. Itu banyak alasan kita mengcancel orderan. Nah, di cancel orderan sendiri ini banyak juga yang berpendapat bahwa mengcancel orderan atau banyak mengcancel itu membuat akun kita anyap dan lain-lainnya. Mungkin kalau di aplikasi selain Shopee mungkin sudah terbukti gitu ya, makin mengcancel makin anyap gitu kan akunnya. Ada juga beberapa driver yang makin mengcancel kok makin gacor aja, tapi kita nggak tahu hari kedepannya dia anyap atau tidak gitu kan. Entah 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan yang akan datang dia bakal anyap atau enggak. Tapi sebaiknya untuk memaksimalkan kinerja akun kita, sebaiknya minimalislah cancelan mau di aplikasi apapun, termasuk di Shopee ini gitu kan. Nah, di sini sendiri Shopee memberikan solusi untuk cara terbaik untuk mengcancel orderan. Yang pertama, ketika kita mendapatkan orderan, kita pastikan dulu, karena Shopee ini bergerak dalam food ya. Jadi kita menuju restonya dulu. Ketika kita mendapatkan orderan, jangan langsung klik membeli pesanan ya. Jangan klik langsung itu. Karena kenapa? Ketika kita sudah mengklik membeli pesanan, maka orderan yang kita dapatkan itu tidak bakal bisa di-cancel ya. Jadi usahakan ketika dapat orderan jangan langsung klik beli pesanannya. Jadi harap konfirmasi ke restonya terlebih dahulu apakah barang yang kita order ini atau yang ada di aplikasi ini apakah ada barangnya di resto ataukah ada yang sold out. Dan kita sekali lagi tanyakan kepada pihak customernya pesanannya sesuai aplikasi dan tidak ada tambahan yang lain-lainnya, ataupun alamatnya pun sesuai aplikasi. Dan pastikan hati-hati, kan di video sebelumnya gue udah pernah membahas masalah ciri-ciri orderan fiktif. Nah, kalau terlepas dari ciri-ciri orderan fiktif tersebut ya dipastikan insya Allah itu orderan memang benar-benar orderan gitu kan, bukan orderan fiktif atau orderan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, setelah kalian pastikan orderan tersebut ada semua lengkap dan sesuai aplikasi dari pihak customer dan juga pihak restonya, maka kalian langsung aja klik membeli pesanan. Karena kalau kalian sudah yakin bahwa pesan itu bisa kalian pick up, ya udah langsung klik membeli pesanan saja. Karena kalau seandainya kita udah klik beli pesanan duluan tapi ternyata barangnya sold out atau tidak ada barangnya, maka mau nggak mau itu nggak bisa di cancel gitu kan. Jadi mungkin harus telepon customer service dan lainnya, ribet gitu. Jadi usahakan konfirmasi dulu pesanan sebelum kalian mengklik membeli pesanan. Nah, terus gimana bang kalau seandainya customer minta cancel, atau mungkin barang di restonya sold out, atau mungkin contohnya restonya udah tutup gitu kan, tapi aplikasinya masih menyala, masih aktif gitu kan. Nah, solusinya adalah kita meng-cancel dan pilih jawaban sebenar-benarnya. Jadi jangan berbohong ya. Jadi kalau memang alasannya customer yang menyuruh meng-cancel, ya sudah kita pilih alasan, di situ ada pilih alasan untuk customer yang suruh meng-cancel, ataupun mungkin restonya tutup atau barangnya tidak ada. Jadi jangan coba-coba meng-cancel ketika kalian berbohong gitu ya. Contohnya kalian dapat orderan nih, tapi kalian males karena jauh, atau mungkin karena customernya jutek, atau mungkin karena customernya nggak mau menyapa duluan gitu kan.
tiba-tiba kalian meng-cancel dengan alasan resto tutup gitu kan, atau mungkin kalian beralasan di cancel seluruh customer, atau mungkin dengan alasan kalian motornya rusak gitu kan. Nah, secara tidak langsung atau secara tidak sadar, bahwa percayalah bahwa sistem itu bisa mendetek kita benar atau tidaknya alasan kita. Pertama begini, kalau menurut pandangan gue ya, seandainya kita berbohong bahwa kita meng-cancel dengan alasan restonya tutup gitu kan, atau makanannya sold out. Nah, suatu ketika nanti customer tersebut bakal ngorder ulang lagi, dan ketika itu mendapatkan driver dan dijalankan dengan baik dengan si driver yang sebelum kita tadi. Nah, itu terdeteksi bahwa akun kita berbohong dong. Kalau ini menurut pandangan gue sendiri, maka dari itu jangan pernah berbohong. Yang kedua juga mungkin ada alasan mungkin motor rusak gitu kan. Nah, dengan alasan seperti ini, tiba-tiba kita tetap ngebit gitu kan. Sehabis kita cancel motor rusak, kita tetap on beat. Habis itu kita menjalankan orderannya. Nah, jelas itu terdeteksi bahwa kita berbohong. Takutnya ketika kita ketahuan berbohong dengan sistem, takutnya nanti efek samping berimbas dengan akun kita. Takutnya ini ya, ini menurut sudut pandang gua. Mungkin kalau kalian punya sudut pandang yang berbeda, itu nggak jadi masalah. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan selanjutnya, kalau seandainya kalian berbohong restonya tutup dengan alasan resto tutup. Nah, berikutnya ada orderan selanjutnya, dan tiba-tiba si customer ngorder di restoran tadi dan si driver menyelesaikan orderan di restoran tadi dengan baik, sedangkan kita membuat laporan bahwa restorannya tutup gitu kan. Jadi kan kita berbohong juga. Nah, yang namanya perusahaan pasti nggak akan mau gimana ya, nggak akan mau bekerja sama dengan orang-orang yang mungkin tidak bisa dipercaya gitu kan. Nah, pasti yang rajin, yang mau bekerja, pasti itu bisa diutamakan oleh perusahaan. Makanya mungkin salah satu meminimalisir cancelan itu adalah bisa membuat akun kita ke depannya sedikit lebih mudah mendapatkan orderan di area tempat kita ngebit. Tapi kembali lagi, di area tersebut ada orderan atau enggak, rame atau enggak, dan saingan kita ini banyak atau tidaknya. Makanya untuk melawan saingan banyak itu cuma satu, unggulah dalam berbagai macam kebaikan gitu ya. Maksudnya kita dalam segi meng-cancel, kita nggak pernah meng-cancel. Bintang yang kita dapat oleh customer selalu bintang 5 dan lain-lainnya. Nah, kita berusaha unggul di bidang itu. Jadi walaupun berapa banyak pun saingan kita di lapangan, tapi kalau kita mempunyai keunggulan tersendiri, ya insya Allah akun kita bisa diutamakan gitu lah ya, mendapatkan orderan di area-area tempat kita ngebit. Seperti itu menurut sudut pandang gue pribadi. Mungkin kalau sudut pandang kalian bisa berbeda, ya nggak ada masalah. Yang penting kita saling menghargai sudut pandang satu sama lain. Dan kita juga sebagai driver Shopee Food ini bisa memberi feedback kepada restoran-restoran mungkin yang bagi kita meresahkan gitu ya, atau ada kendala-kendala yang tidak diubah atau tidak diperbaiki. Nah, kita bisa memberi feedback kepada restoran tersebut. Nah, gua kasih linknya ada di bawah. Jadi kalau kalian ketika kalian mendapatkan resto yang nggak sesuai titik, contohnya resto ada di titik A, tapi nggak taunya di aplikasi titik A ya. Tapi pada dasarnya yang sebenarnya resto itu ada di titik B yang mungkin sangat jauh gitu kan. Nah, ini kalian bisa memberikan feedback atau memberikan komentar kepada resto tersebut dengan cara kalian klik link di bawah. Nanti kalian tadi tulis nama restonya apa, tempatnya di mana, masalahnya apa. Supaya apa? Supaya kedepannya Shopee bisa memperbaiki. Contohnya kalau restonya tidak sesuai titik, ya titiknya nanti diperbaiki sesuai dengan di mana restonya berada, supaya mempermudah driver mencari resto ketika mendapatkan resto tersebut gitu kan. Namanya kita driver ini paling males juga ya gitu, kalau karena kita menemukan resto nggak sesuai titik. Apalagi mungkin kalau kita pemain sering ngebit di daerah itu gitu kan, kita bakal tahu resto itu adanya di mana. Tapi siapa tahu dapatnya driver yang baru main di area tersebut, jadi nggak tahu restonya di mana. Yang ngikutin sesuai titik ternyata nggak ada restonya. Nah, ini salah satu kendala yang sering dialami driver Shopee pada saat ini. Nah, semoga aja dengan adanya feedback seperti ini, Shopee Food lebih baik ke depannya. Kita sebagai driver juga bisa komplain, bisa ngasih arahan kepada Shopee, bisa menyesuaikan titik restonya di mana dan lain-lainnya, seperti itu kan. Mungkin sekian video gue pada kali ini, semoga bermanfaat dan bukan bermaksud menggurui rekan-rekan di luar sana, melainkan hanya sharing pendapat aja. Mungkin kalau pendapat gue bisa diterima, ya alhamdulillah. Kalau pendapat gue mungkin berbeda dengan pendapat kalian bisa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sekali lagi gue mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika video kali ini sangat berisik karena di luar hujan, dan sekali lagi bukan bermaksud menggurui rekan-rekan di luar sana ya. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.